Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, dan di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas report studi kasus yang berjudulkan Simplex Entertainment, a Loyalty Program. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Prof. Angasta Kresna, kemudian ada saya sendiri, Vicky Putawardana, ada Givari Ardiansyah, Noval Indra, dan Muhammad Chandra. Baik, langsung saja kita masuk ke slide selanjutnya. Pembahasan selanjutnya yaitu untuk profil perusahaannya sendiri, Simplex Entertainment, di mana dia berdiri dengan nama Simplex Incorporated yang berdiri pada 4 Oktober 1999, di mana dia bergerak di industri leisure and arts. Kemudian pendirinya sendiri ada 3 orang, yaitu Gary Schwartz, ada Alice Jacob, dan Stephen Brown. Dan untuk kantor utamanya berdiri di Toronto, Kanada. Kemudian untuk jumlah lokasi bisnisnya ada di 160 teater atau teater. Kemudian untuk studionya sendiri sudah ada sebanyak 1.652 studio. Kemudian selanjutnya untuk profil bisnisnya dari Simplex Entertainment itu sendiri, yaitu yang bernama Simplex Incorporated. Ini adalah perusahaan hiburan dan media yang berfokus pada pameran teater, layanan makanan, program alternatif, pusat hiburan, dan bisnis perdagangan digital. Simplex Entertainment juga menawarkan media bioskop dan media berbasis tempat digital dan solusi hiburan. Simplex menyediakan bisnis hiburan berbasis lokasi melalui Eats and Entertainment atau yang disebut dengan The Rec Room, dan kemudian ada juga yang bernamakan Palladium. Kemudian untuk Simplex sendiri, ini merupakan bagian dari program loyalitas melalui usaha patungan di Simplex yang bermitra dengan Scotiabank, dan Simplex itu sendiri sudah memiliki kehadiran di seluruh Kanada, di provinsi ada Alberta, Columbia Inggris, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland, dan Labrador. Kemudian ada Nova Scotia, Ontario, Pulau Pangeran Edward, Saskatchewan, dan Quebec. Kemudian untuk perusahaan ini, Simplex ini dia berkantor pusat di kota Toronto, Kanada. Kemudian untuk selanjutnya, memasuki analisis SWOT, yaitu yang pertama yaitu ada strength, di mana dia merupakan sudah menjadi market leader. Kemudian dia memiliki service tambahan yaitu arcades dan restoran. Kemudian yang ketiga, dia sudah memiliki banyak cabang di seluruh Kanada. Kemudian untuk weakness, dia sudah memiliki profit yang dia masih memiliki profit yang rendah, yang mengakibatkan resiko saat investasi proyek baru. Kemudian yang kedua, dia masih kurang memiliki pengalaman pangsa pasar internasional. Kemudian masuk ke opportunity, dia memiliki dapat menciptakan strategi marketing menggunakan IT seperti sosial media dan iklan TV. Kemudian yang kedua, dia masih dapat meningkatkan pendapatan pengeluaran konsumen terhadap konsumsi. Kemudian dia juga masih dapat meningkatkan customer satisfaction dengan services, pilihan film, dan memberikan harga yang cukup bersaing. Kemudian ada ancaman atau threats. Dia memiliki risiko ancaman munculnya teater lain, pembajakan film dan rental, dan media penyedia film digital seperti Netflix dan YouTube dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada analisis reward partnership, di mana untuk internal dev-nya sendiri, dia mengeluarkan biaya sebanyak 12 juta dolar, di mana untuk kelebihannya sendiri, Simplex Entertainment mendapatkan akses dan kontrol data tanpa batas, dan dia mendapatkan penurunan biaya di tahun-tahun berikutnya. Namun untuk kekurangannya sendiri,
dia dapat financial risk-nya masih fully exposed, dan dia masih membutuhkan departemen baru, dan dia juga masih membutuhkan database baru. Kemudian kalau untuk flight miles, dia mengeluarkan biaya sebanyak 15 juta dolar. Dia sudah mendapatkan keuntungan, yaitu langsung lebih cepat untuk masuk ke database 7 juta orang. Kemudian dia juga dapat kesempatan untuk mengakses dari Mitra Flight Miles. Namun, kekurangannya, Simplex tetap masih harus membayar setiap kali mereka mengakses data. Kemudian ketidakfleksibelnya komitmen, yaitu yang dia harus mengikat komitmen sebanyak minimal 3 tahun. Kemudian untuk selanjutnya yaitu Scotiabank yang mengeluarkan biaya sejumlah 6,6 juta dolar. Dia keuntungannya mendapatkan 50-50 dalam pembagian biaya. Kemudian selanjutnya dia sudah mempunyai reputasi di mana dia sudah melayani 6 sampai 8 juta orang Kanada. Namun untuk kelemahannya sendiri, dia masih belum bisa mengakses data dari para penggunanya, dan sistemnya masih dalam berupa kartu. Kemudian yang selanjutnya ada analisis program reward, di mana untuk opsi yang pertama, dia tidak membutuhkan membership fee tahunan. Kemudian untuk maksimum cost-nya 59 juta dolar. Kemudian untuk financial risk-nya 23,5 juta dolar. Dan untuk reward scope-nya, dia mencakup berbagai kalangan, semua kalangan. Kemudian untuk points atau discounts-nya, dia mendapatkan poin. Kemudian untuk maksimum dolar per poinnya ada di angka 0,017. Nah, lalu untuk opsi kedua, dia ada membership fee tahunan, yaitu sejumlah 2 dolar untuk satu satu kali saja, satu kali pembayaran. Kemudian untuk maksimum cost-nya sejumlah 56 juta dolar. Ada financial risk-nya sejumlah 18 juta dolar. Kemudian untuk reward scope-nya hanya mencakup kalangan dewasa. Kemudian untuk poin atau diskonnya, dia mendapatkan keduanya, yaitu points dan diskon. Kemudian untuk maksimum dolar per poinnya ada di angka 0,015. Lalu kemudian untuk opsi ketiga, yaitu dia membutuhkan mengenakan biaya 5 dolar per tahun dalam membership fee-nya. Kemudian dia tidak ada maksimum cost dan financial risk-nya. Lalu dia mendapatkan untuk reward scope-nya, dia mencakup semua kalangan. Kemudian untuk poin atau diskonnya, dia mendapatkan diskon. Untuk maksimum dolar per poinnya, dia tidak ada atau berjumlah 0. Kemudian untuk opsi keempat, dia tidak ada membership free tahunan. Lalu untuk maksimum cost-nya dia berjumlah 59 juta dolar. Kemudian untuk financial risk-nya 18 juta dolar. Kemudian untuk reward scope-nya mencakup semua kalangan. Kemudian untuk poin atau diskonnya dia mencakup keduanya, baik dari poin atau diskon. Kemudian untuk maksimum dolar per poinnya di angka 0,0015. Selanjutnya kita masuk ke analisis PEST, di mana yang pertama mencakup aspek politik, yaitu yang pertama konsensus politik di antara berbagai pihak mengenai tarif perpajakan dan kebijakan investasi. Selama bertahun-tahun, negara Kanada secara progresif bekerja untuk menurunkan penghalang masuk dan merampingkan struktur pajak. Kemudian yang kedua dari aspek politik yaitu sedikit bahaya konflik bersenjata, di mana berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh lembaga kebijakan luar negeri internasional, ini masih aman untuk menyebutkan bahwa masih kecil kemungkinan dari suatu negara untuk memasuki konflik.
dengan negara lain. Kemudian untuk analisis PEST selanjutnya yaitu ada aspek ekonomi, di mana tingkat inflasi ini merupakan salah satu kriteria utama yang perlu dipertimbangkan untuk program Simplex Loyalty ini sebelum memasuki pasar baru. Kemudian aspek ekonomi selanjutnya yaitu ada beberapa dari Kenneth Kenneth Hardy dan Green Zalcman, di mana Simplex Loyalty harus memantau dengan cermat di mana tingkat pendapatan sekali pakai konsumen, tingkat utang rumah tangga, dan tingkat efisiensi pasar keuangan lokal. Selanjutnya untuk aspek selanjutnya yaitu aspek sosial, di mana untuk kegiatan rekreasi, sikap sosial, dan struktur kekuasaan di masyarakat, ini ketiganya perlu dianalisis oleh Simplex Loyalty sebelum meluncurkan produk baru, karena akan berdampak pada permintaan produk di pasar. Dan untuk selanjutnya yaitu pergeseran demografis dalam perekonomian ini. Ini juga merupakan indikator sosial yang cukup baik bagi Simplex Loyalty untuk memprediksi bahwa tidak hanya tren keseluruhan di pasar, namun juga permintaan untuk produk Simplex Loyalty di antara segmen pelanggan intinya. Kemudian untuk analisis yang PEST yang terakhir yaitu dalam aspek teknologi, di mana kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin atau AI dan machine learning ini nantinya akan memunculkan tingginya kecepatan daripada perencanaan. Dan sedangkan untuk Simplex Loyalty ini masih perlu membangun strategi untuk beroperasi di lingkungan seperti demikian. Kemudian untuk aspek teknologi selanjutnya yaitu proliferasi ponsel. Hal ini sudah sudah menciptakan generasi di mana alat utama hiburan dan konsumsi informasi eh, ini sudah menggunakan ponsel. Dan menanggapi hal tersebut, Simplex Loyalty ini masih perlu menyesuaikan strategi pemasarannya. Kemudian untuk analisis marketing mix-nya, kita mengambil 4P, yaitu Product, Price, Place, dan Promotion, di mana untuk produk, di sini produk Simplex Loyalty ini sedang dibuat atau sedang dalam proses untuk menangkap pasar potensial. Kemudian untuk price, strategi penetapan harga yang dikejar Simplex Loyalty ini masuk di berbagai segmen pelanggan, tempatnya beroperasi. Kemudian untuk place atau tempat, distribution mix dalam Simplex Loyalty ini mengambil dimensi baru dengan munculnya retail online dan dominasi pemain seperti Amazon. Kemudian untuk promotion, di mana munculnya media sosial dan iklan online, ini mengubah landscape campuran komunikasi dan strategi komunikasi dalam Simplex Loyalty. Kemudian kita masuk ke bagian balance scorecard, di mana mencakup 3 aspek yaitu financial perspective, customer perspective, dan learning and growth perspective. Yang pertama yaitu financial perspective, di mana total pendapatan Simplex Entertainment meningkat sebesar 174,759 ribu dolar Amerika atau 58,5% dari tahun 2003 hingga 2005. Kemudian untuk laba bersih penurunan, perusahaan menurun sebesar 26,347 ribu dolar atau sekitar 67,1% dari tahun 2003 sampai 2005. Kemudian untuk tahun 2006, Simplex menargetkan kunjungan sebanyak 61 juta tamu yang meningkat sebesar 3,4% dari tahun 2005. Dan kemudian yang terakhir yaitu RPG Box Office, perusahaan yang pada tahun 2005 sejumlah 7,7 dolar dan RPG konsensi yaitu sejumlah 3,44
dolar. Kemudian yang selanjutnya yaitu Sinsplex Entertainment. Dia mempertimbangkan untuk menciptakan program loyalitas baru yang memungkinkan anggota untuk mengumpulkan poin yang dapat ditukar dengan film gratis atau hadiah lain yang berhubungan dengan hiburan. Kemudian yang keenam yaitu eh, kedua vendor yaitu Alpha dan Kappa. Dia Mereka telah mengirimkan proposal untuk membangun sebuah situs web dan basis data program loyalitas. Untuk proposal dari Alpha sendiri, biaya investasinya sebesar $500.000 dengan biaya perawatan situs sebesar $40.000 per bulan. Sementara untuk proposal dari brand Kappa, dia memiliki biaya investasi yang sebesar $350.000 dengan biaya perawatan situs sejumlah $45.000 per bulan. Kemudian selanjutnya yaitu customer perspective, di mana 95% dari 4.200 sekian responden dalam survei email, mereka menyatakan minat untuk bergabung dalam program hadiah Sinsplex Entertainment. Lalu ada 87% responden, mereka anggota dari program Flight Miles, dan 39% diantaranya mengidentifikasikannya sebagai program hadiah favorit mereka. Kemudian yang ketiga yaitu 31% responden, mereka tertarik untuk kesempatan untuk mengumpulkan poin Aeroplan. Untuk 56% responden, menyatakan mereka tertarik untuk menerima diskon 10% di konsensi. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu program loyalitas ini memiliki tujuan untuk mengakuisisi pelanggan baru dan memperdalam hubungan dengan pelanggan yang sudah ada dengan memberikan insentif dan hadiah. Selanjutnya yaitu situs web dan basis data program. Ini akan memberikan cara yang mudah bagi anggota untuk mendaftar, memeriksa poin, menebus hadiah, dan berinteraksi dengan anggota lainnya. Kemudian untuk situs webnya, dia akan menjadi saluran pemasaran utama untuk menjangkau anggota yang akan digunakan untuk promosi daring terarah yang akan viral. Kemudian untuk yang terakhir yaitu target market dari program loyalitas ini yaitu konsumen yang nyaman dengan lingkungan online dan mengharapkan diskon dan penawaran gratis. Kemudian yang aspek yang terakhir yaitu learning and growth perspektif, di mana perusahaan ini sudah mempertimbangkan untuk menerapkan perubahan pada model bisnisnya, seperti meningkatkan RPG konsesinya dan menerapkan biaya keanggotaan. Kemudian yang kedua yaitu perubahan perubahan yang dilakukan ini mungkin akan berdampak pada kehadiran dan profitabilitas perusahaan, di mana perusahaan ini sedang mempertimbangkan tingkat kanibalisasi 50%, 25%, dan 12,5% dalam perencanaannya. Kemudian program loyalitas yang mewakili model bisnis baru untuk Simplex Entertainment yang mungkin memerlukan perhatian dan pengembangan agar karyawan dapat menerapkan dan mengelola secara efektif. Untuk selanjutnya yaitu situs web dan basis data program akan membutuhkan pemeliharaan dan pembaruan berkelanjutan supaya kontennya tetap dalam kondisi yang mutakhir dan teknologi yang up to date. Kemudian yang kelima yaitu merencanakan investasi dalam program loyalitas. Usaha ini dapat memberi perusahaan wawasan berharga tentang perilaku dan preferensi pelanggan yang dapat menginformasikan keputusan bisnis di masa yang akan mendatang. Dan yang bagian yang terakhir yaitu rekomendasi dan saran. Dalam analisis ini, di mana untuk rekomendasinya berdasarkan analisis yang kami kerjakan ini, kami menyarankan untuk mengambil keputusan dalam menciptakan
program loyalty, di mana antara lain dalam struktur program reward ini menggunakan opsi yang kedua. Kemudian untuk partnership ini mengusulkan untuk mengambil internal development. Kemudian untuk database vendor, dia mengambil vendor Kappa. Kemudian untuk marketing campaign, dia lebih cenderung ke theater ads dan online. Kemudian untuk launching areanya tetap mengambil yang normal, Kemudian untuk saran untuk dari analisis yang kami kerjakan ini yaitu Simplex menciptakan program loyalitas yang mencakup keputusan kompleks tertentu yang akan dibuat. Dan program loyalitas ini merupakan aksi dalam menjalankan pendekatan CRM atau Customer Relationship Management yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan Simplex dan menstabilkan pendapatan. Baik, dan berikut presentasi dari kelompok 6 dalam memenuhi report case study kedua, yaitu di mana mengangkat dari perusahaan Simplex Entertainment. Dan sampai sampai di sini kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.